Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Shalom semuanya, selamat datang di ibadah online High Teens. Bersyukur kita bisa kembali lagi di sini. Kita bisa beribadah bersama-sama di sini dan menikmati karya Tuhan. Untuk memulai ibadah pagi ini, mari kita angkat pujian karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku
hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari kita katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Bapa untuk seminggu ini kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik tanpa kurang suatu apapun juga. Sekarang kami berkumpul di sini ya Bapa untuk memuji-Mu, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Aku yakin ada sukacita di sini. Mari kita puji Dia lebih lagi dengan bangkit berdiri kita nyanyikan Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat.
Sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita agar ada damai di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita angkat pujian, "Kalau Ku Cari Damai." Ya, terima kasih kepada para pelayan yang telah melayani kita dalam musik dan juga dalam pujian. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, tiba bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh bersama-sama beribadah. Di siang hari ini ya Tuhan, arahkanlah mata hati dan pikiran kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan melihat satu perkataan Yesus. Dan ini adalah perkataan Yesus yang terakhir ya teman-teman. Nggak terasa kita udah menyelesaikan 7 perkataan salib. Ini perkataan salib yang ke-7 yang saya ambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-46. Injil Lukas pasal 23 ayat 46. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan.
Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam perkataan Yesus yang terakhir ini merupakan perkataan yang sangat luar biasa, teman-teman. Kenapa demikian? Karena kita melihat di sini, teman-teman, Yesus itu tidak mati karena disalibkan. Tidak mati karena menderita luka-luka, menderita tanda paku di kaki dan di tangan, cambukan, kemudian mahkota duri. Hal itu tidak membuat Yesus mati akhirnya di atas kayu salib. Tapi lewat perkataan ini kita bisa melihat apa yang membuat Yesus itu akhirnya meregang nyawa. Karena dia menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Bapa. Yesus ada satu kesadaran, Yesus ada satu tindakan aktif menyerahkan nyawa, menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Bukan seperti manusia, teman-teman. Manusia, kita kalau mau mati, misalnya sakit keras atau mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang membuat kita bisa meninggal. Kita kalau mati tidak bisa, teman-teman, menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau mati, aku serahkan nyawamu. Gak bisa, teman-teman. Manusia menjelang akhir hidupnya, menjelang kematian akan bertindak pasif. Sampai pada akhirnya kematian itu datang menghampirinya, datang menjemputnya. Nah, beda teman-teman dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia punya kuasa atas dirinya sendiri dan bahkan berkuasa atas nyawanya sendiri. Dan di atas kayu salib itu, di Bukit Golgota, Yesus sudah menyelesaikan seluruh karya penyelamatannya atas dunia ini. Makanya Yesus memutuskan untuk mengakhiri sampai di situ saja. Dan dia mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ada satu kesadaran, ada satu tindakan aktif teman-teman dari Tuhan Yesus di dalam menyerahkan nyawanya itu. Nah teman-teman, kata menyerahkan nyawa dalam bagian ini, kalau kita lihat dari bahasa asli, ini memakai nuansa di mana menyerahkan tapi untuk mengambilnya kembali. Jadi kalau kita misalnya, saya kasih ilustrasi ke bank teman-teman. Kalau kita pergi ke bank, kita kan menyerahkan uang kita, mau 1 juta, 2 juta, atau 1 miliar. Nah ketika kita menyerahkan uang kita ke bank, disimpan di sana, nanti suatu saat kalau kita mau ambil lagi uang itu, pasti akan bisa, pasti boleh. Tinggal sebutin nomor rekening dan lain sebagainya, kalau kita ke bank. Nah nuansa inilah teman-teman yang dipakai di dalam Yesus menyerahkan nyawanya. Kita ingatkan ya, Yesus gak selamanya mati. Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Dan di sini Yesus menyerahkan nyawanya untuk nanti dia ambil kembali dan juga mengenakan tubuh kebangkitan yang baru. Inilah nuansanya teman-teman. Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa untuk pada akhirnya nanti ia akan ambil lagi nyawanya itu dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, ini yang luar biasa. Perkataan yang terakhir daripada Tuhan Yesus. Ada satu hal yang menarik teman-teman kalau kita mau membaca dengan teliti. Di akhir menjelang Yesus menyerahkan nyawanya, di sana dikatakan Yesus berseru dengan suara yang nyaring. Tidak seperti kita manusia teman-teman kalau sudah mau mendekati kematian, kita akan selalu ngomong, aduh, nafasnya habis, putus-putus, mau ngomong pun susah, menggerakkan badan aja susah, kemudian gak ada kekuatan. Tapi beda halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika mau menyerahkan nyawanya, dia malah berseru teman-teman. Dia berseru dengan suara yang nyaring, suara yang keras, suara yang bisa didengarkan oleh orang-orang yang ada di tempat itu pada saat itu. Dengan suara nyaring teman-teman. Dan di sini kalau kita memperhatikan Yesus memakai seluruh kekuatannya untuk menjelaskan bahwa kematiannya itu adalah kematian yang aktif.
Dan di atas kayu salib itulah dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, suaranya nyaring, bisa terdengar oleh orang banyak, bisa terdengar oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Ini ada satu hal yang menarik, teman-teman. Dan kita juga mau membaca di perkataan Yesus yang terakhir ini, dia kembali lagi memanggil Bapanya. Kalau kita ingat perkataan salib yang pertama, apa teman-teman? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, di perkataan yang ketujuh ini yang terakhir, kembali Yesus mengatakan Bapa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hal ini untuk membuktikan teman-teman bahwa Yesus itu taat dan setia kepada kehendak Bapa. Sampai pada akhirnya di perkataan yang ketujuh ini, sampai pada akhirnya ia menyerahkan nyawanya, ia tetap taat dan setia mengikuti apa yang Bapa kehendaki, mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa atas dirinya selama ia di dunia ini, untuk mengadakan karya keselamatan bagi umat manusia yang mau percaya kepadanya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, dari perkataan salib yang ketujuh ini kita bisa mendapati bahwa Yesus memiliki kuasa penuh atas nyawanya. Dan dengan sukarela ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita membaca di bagian Injil yang lain, Injil Markus, di sana dikisahkan bahwa Pilatus, wali negeri yang menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus, dia keheranan teman-teman. Kenapa orang disalib bisa mati begitu cepat? Biasanya orang yang disalibkan itu akan memakan waktu sekitar 3 hari teman-teman, baru akhirnya bisa benar-benar mati. 3 hari itu karena kelaparan, keletihan, kehausan, ada penderitaan, kehabisan darah, baru 3 hari mati. Tapi di sini Tuhan Yesus cuma beberapa jam teman-teman, 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3 sore. Dalam tempo waktu yang begitu cepat, Yesus tidak ada lagi nyawanya. Pilatus saja keheranan teman-teman. Kenapa ia bisa mati begitu cepat? Seperti tadi yang saya katakan di awal teman-teman, alasannya adalah ia mati bukan karena menderita penderitaan cambuk, disalibkan, melainkan karena ia memutuskan untuk menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan mengakhiri seluruh karyanya di atas Golgota. Nah teman-teman, setelah Yesus menyerahkan nyawanya, terjadi peristiwa alam yang besar, gempa bumi, lalu juga ada tabir bait Allah terbelah jadi 2, kemudian ada kepanikan karena kuburan batu semuanya terbelah dan lain sebagainya. Terjadi peristiwa alam yang luar biasa. Dan di sini teman-teman, kalau kita membaca Injil Lukas, orang yang ada di sana di ayat 47 dikatakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa dari kepala pasukan, yang pada akhirnya ia mengakui bahwa Yesus adalah kebenaran. Dia adalah orang yang benar, tidak ada kesalahan di dalam diri Yesus. Dan akhirnya kepala pasukan mengatakan hal yang luar biasa. Sungguh orang ini adalah orang benar. Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat lagi apa yang membuktikan bahwa Yesus waktu itu sudah benar-benar mati. Yaitu pada waktu prajurit-prajurit itu memutuskan untuk mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan di sebelah kiri dan sebelah kanan dari Tuhan Yesus. Orang Yahudi teman-teman, karena waktu itu menjelang Paskah dan tidak boleh ada mayat yang tergantung, karena itu merupakan satu kenajisan, makanya di antara orang Yahudi, mereka menyuruh untuk segera menurunkan orang-orang yang ada di atas kayu salib itu.
Tapi karena dua orang itu belum mati, teman-teman, akhirnya lututnya dihancurkan, dipatahkan, tapi Tuhan Yesus tidak, teman-teman. Karena memang Yesus sudah mati. Dan waktu lambungnya ditusuk, teman-teman, yang keluar adalah darah dan air. Dan inilah yang membuktikan bahwa Yesus itu sudah benar-benar mati. Nah, teman-teman, hal ini bisa dibuktikan secara medis. Saya mendapati ada satu istilah medis yang menjelaskan hal ini, yaitu hypovolemic shock. Ya, itu istilah medisnya hypovolemic shock. Itulah kenapa ada darah dan air yang keluar dari luka tikaman di dada Tuhan Yesus. Itulah yang menyebabkan Yesus membuktikan dia benar-benar mati. Tidak karena dipatahkan lututnya atau kakinya, tapi memang Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kisah tentang 7 perkataan salib yang pada akhirnya kita selesai di minggu ini, kita benar-benar bisa menghayati dan mendapati bahwa Yesus ketika ada di atas kayu salib itu, Yesus tetaplah Allah. Yesus tetaplah Tuhan yang berkuasa. Yesus tetap berdaulat, termasuk atas nyawanya sendiri. Di atas kayu salib itu, Yesus tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Yesus tidak mengeluh, Yesus tidak marah-marah atau ngomel sendiri karena kesakitan, karena penderitaan cambuk, karena ada mahkota duri, diludahi dan sebagainya. Yesus tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tapi lewat perkataan-perkataan salib yang kita lihat dan kita perdengarkan di minggu-minggu ini, kita bisa melihat bahwa Yesus masih peduli. Yesus mengasihi orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang membuat penderitaan Yesus makin berat di atas kayu salib itu. Yesus masih memperhatikan mereka. Yesus masih mengasihi mereka. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, menjelang Paskah, mari kita kembali menghayati akan betapa besarnya kasih Allah bagi dunia ini. Akan besarnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus menanggung seluruh beban dosa umat manusia di dunia ini, di atas kayu salib itu. Bahkan Bapa pun sampai memalingkan wajahnya. Karena begitu Yesus ada menimpa dosa-dosa seluruh umat manusia, ditimpakan kepada dirinya, itu adalah suatu kenajisan dan kejijikan yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa? Bagaimana mungkin orang yang suci, orang yang kudus menjadi berdosa? Itulah yang Yesus lakukan, teman-teman, di atas kayu salib itu. Itulah pengorbanan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib itu. Harusnya kita yang tergantung di sana. Harusnya kita yang menerima hukuman dosa. Harusnya kita yang mendapati itu semua ada menimpa kita. Tapi Yesus mau menggantikan kita. Yesus mau menggantikan hukuman dosa itu. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah kita semua boleh menyadari akan kasih Allah yang besar ini. Biarlah kita semua boleh menghayati bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah tujuan di dalam kehidupan kita, di masa kini dan juga masa yang akan datang. Yesus yang menjadi jawaban atas setiap segala permasalahan yang kita alami. Yesus yang menjadi tempat kita bernaung, berteduh. Yesus menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali menghayati betapa luar biasanya Tuhan kita, betapa luar biasanya karya keselamatan
di atas kayu salib itu. Teman-teman, biarlah di momen-momen menjelang Paskah ini, kita boleh kembali menatap kepadanya, melihat kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu. Melihat kembali bagaimana Yesus mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita, dan menjadi juru selamat di dalam hidup kita. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan mengingat akan baptisan kita, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Merupakan satu sukacita tersendiri di mana kami masih boleh diberikan kelonggaran untuk kami boleh beribadah. Dengan fasilitas yang ada, internet, dan lain sebagainya, media streaming, kami bersyukur akan hal itu. Meskipun gerak kami untuk melangkah ke gereja dibatasi, namun kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami masih boleh beribadah sampai saat ini. Kami saat ini ya Tuhan, mau menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah kami boleh kembali menghayati betapa besarnya pengorbanan Yesus, anak-Mu yang tunggal itu, menderita sampai pada akhirnya mati di atas kayu salib. Ya Tuhan, biarlah kami boleh semakin berserah kepadamu, mengingat kembali bahwasanya Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu peduli terhadap kami, Engkau begitu sayang kepada kami. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menyerahkan diri kami, berserah penuh kepadamu saja ya Tuhan. Kami saat ini ya Tuhan mau menyerahkan untuk setiap keadaan diri kami. Apabila di antara kami sudah menyelesaikan penilaian tengah semester ataupun yang masih harus melanjutkan ujian-ujian, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin, berikan kami kekuatan, berikan kami waktu dan semangat belajar yang baik. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk kesehatan kami masing-masing. Tuhan kiranya menolong dan menopang kesehatan kami. Kiranya kami ketika bersekolah, studi secara online, dapat mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga kami boleh tetap semangat menjalaninya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga kami, biarlah keluarga kami boleh tetap Engkau topang, jagai, berikan kekuatan bagi kedua orang tua kami di dalam mencari nafkah dan penghidupan setiap harinya. Kami serahkan ya Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang akan menopang bangsa kami, menjagai bangsa kami,
sehingga bangsa kami boleh kuat di tengah pandemi ini, dan juga untuk proses vaksinasi yang masih terus berjalan, kiranya Tuhan juga menolong. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa syafaat ini. Apabila masih ada hal yang perlu kami doakan, Tuhan kiranya mendengarkan isi hati kami, mendengarkan apa yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melewati QR code, men-scan QR code yang tertera di layar, atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada tata usaha gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita nyanyikan "Ku Masuki Gerbangnya". Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Bapa, kami tadi sudah memberikan persembahan kami. Berkati ya Bapa orang-orang yang mengelola persembahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Kita tahu Allah Bapa mengasihi kita. Dia mengasihi kita seperti Dia mengasihi anaknya. Dia merelakan anaknya mati di kayu salib. Yesus teman-teman, Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia menggantikan kita. Sebelum menutup ibadah siang ini, mari kita angkat lagu seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau tuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
Teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa beserta dengan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.